Hari ini sebenarnya kita merayakan Pancasila dari koperasi ini. 40 tahun lalu, koperasi ini didirikan atas sebuah kesadaran para kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Pada saat itu sebenarnya ada koperasi lain yang gabungan antara perempuan dan laki-laki. Tapi kemudian dalam perjalanannya mereka melihat ada beberapa kendala di manajemen dan sebagainya. Maka para ibu-ibu yang adalah anggota sertanya, mereka berinisiasi untuk mendirikan koperasi sebagai keprihatinan mereka terhadap kebutuhan orang-orang masa itu. Orang-orang masa itu yaitu di mana ada anak pergi sekolah tapi tidak punya duit. Satu-satunya jalan adalah koperasi. Mereka punya arisan dan lain sebagainya, tapi tidak mencukupi. Dan pada saat itulah mereka mendirikan koperasi namanya Wanita Karya. Karena itu hari ini dan kurang lebih waktu itu sekitar 179.000 lah pada saat itu, dengan jumlah anggota sekitar 60-an orang. Dan kemudian dalam perkembangan ternyata kaum ibu itu luar biasa dari waktu ke waktu, walaupun administrasi sangat sederhana, tapi komitmen mereka itu, terutama visi mereka bagaimana organisasi ini dapat membantu sama, itu sebenarnya salah satu itu sebagai refleksi. Oke, terkait dengan usia ke-40 tahun ini, bagaimana kiprahnya di Kabupaten Ngada ini? Apakah sudah ekspansi ke luar kabupaten atau sejauh ini perkembangan anggota kira-kira seperti apa? Baik, dengan adanya usia 40 tahun ini, saya ingin menggambarkan bahwa pada tahun 40 tahun lalu saham modal aset mereka itu dengan sekitar 170.000, dan saat ini sudah mencapai 33 miliar dengan asetnya, aset lainnya itu gedung dan juga sarana yang lainnya. Dan soal ekspansi, kita sebenarnya pertama kita ingin koperasi ini biar hidup di daerah ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah wilayah lama ini, Merauke ini, jumlah penghasilan itu sekitar 7.000-an. Sementara yang masuk ke koperasi sampai dengan hari ini baru 3.220 sampai dengan saat ini. Total anggota 3.000 total anggota. Dengan perbandingannya perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih banyak, perempuan sampai 1.900-an dan yang sisanya itu adalah laki-laki. Kemudian koperasi ini sebenarnya pertama Wanita Karya, dan mereka sudah punya niat saat itu yang memimpin ini adalah perempuan. Koperasi oleh wanita gitu. Sedangkan kiprah kita keluar, sebenarnya anggota kita tuh secara parsial tuh menyebar di luar Langa, juga di Kabupaten Ngada, ada di kabupaten lain. Tapi kami belum bisa membuka cabang di sana. Karena menurut kami konsekuensi membuka cabang itu adalah biaya operasional sangat besar. Karena itu lebih baik yang ada ini kita bangun di daerah sini. Perencanaan kita ke depan itu sebenarnya kita ingin supaya konsentrasi kita itu pada masyarakat sini. Tapi ekspansi itu tetap. Satu saat nanti kita akan coba roadmapnya sudah siap. Kalau terkait produk yang ditawarkan oleh koperasi ini, apakah ada hal yang beda dengan koperasi lain ini? Kalau produk sebenarnya hampir semua sama. Produk sama. Hanya ada satu produk yang kita lakukan yang menurut kami ini sangat penting, terutama kredit usaha anggota. Kami alokasikan setiap anggaran setiap tahun ini, mulai tahun ini 1 miliar khusus untuk kredit usaha anggota dengan bunga rendah, di mana yang boleh melakukan kredit adalah pertama saya kasih anggota, yang kedua dia mempunyai usaha ekonomi produktif, sehingga yang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Kalau yang 3 bulan itu bunganya 0,25%, itu kita lakukan. Kenapa? Memang kalau lagi koperasi dia rugi, tapi kaitan dengan bagaimana mengatasi kebutuhan mereka dalam usaha, saya pikir 0,25% itu sangat membantu mereka. Tapi yang paling penting bahwa mereka adalah usaha produktif. Demikian juga kalau 6 bulan 0,7, kalau dia ambil 1 tahun dia 1%. Tapi usaha ekonomi produktif hanya batas 1 tahun. Lebih dari 1 tahun berarti dia masuk ke pinjaman reguler. Jadi karena itu ketika kita berbicara tentang praktek rentenir yang berbajukan
koperasi. Itu sebenarnya dialami oleh masyarakat kita sendiri. Karena mereka mengalami kesulitan kaitan dengan bagaimana mendapatkan uang untuk bekerja usaha ekonomi. Karena itu kita membuka akses itu. Artinya itu juga rencana koperasi ini atau gambaran besar koperasi ini untuk memerangi rentenir itu? Ya, salah satu kita memerangi rentenir. Kalau intinya bahwa mereka bergabung, kami tidak bisa melayani bahwa mereka bukan anggota. Itu. Kalau mereka bergabung, berarti kita sudah bisa melayani. Yang penting adalah ekonomi. Yang kedua, ada satu yang namanya simpanan hari raya. Langa ini sebagai satu kesatuan budaya itu yang hampir setiap tahun ada namanya rebah. Oke. Itu maka itu yang disebut dengan simpanan hari raya. Sehingga semua orang Langa yang datang silakan menyimpan, pada saat rebah uangnya siap. Oke. Tadi ini syukuran ini mendatangkan Bapak Uskup. Apa pesan yang ditangkap yang disampaikan oleh Bapak Uskup tadi? Ya, pesan dari Bapak Uskup itu sebenarnya ingin melihat bahwa ini mempunyai nilai. Bapak Uskup melihat bahwa dari sejarah berdiri koperasi ini ternyata dari orang-orang kaum lemah pada saat itu, kaum ibu-ibu, pendidikan rendah. Kemudian sebenarnya Bapak Uskup ingin menyampaikan bahwa berdiri koperasi ini sebenarnya adalah organisasi rohani dari gereja. Karena itu Bapak Uskup melihat bahwa ini penting, harus terhidupi hidup ini. Bagaimana tentang tanggung jawab, bagaimana kaitan dengan keprihatinan terhadap orang sekitarnya. Karena logika kita, kalau misalnya kita ekspansi keluar sebanyak-banyak, sementara ada orang yang menderita di sekitar kita, maka peran koperasi ini sangat besar. Dan Bapak Uskup hadir di sini itu ada 2 kegiatan. Kemarin melakukan dialog tentang gerakan dengan temanya kemarin adalah cerdas keuangan buat membangun masyarakat. Karena dari refleksi ternyata orang kita itu tidak bisa menabung dari hal yang kurang. Selalu nanti lebih baru menabung. Jadi kemudian hal menabung itu akan dilihat sebagai, kalau dilihat dari sejarah sebenarnya orang dulu menabung dulu baru pinjam. Tapi kita lebih cenderung jadi kaitan dengan literasi keuangan itu menjadi penting. Maka kalau kita cerdas maka kita kuat keuangan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak, ini sekali di usia yang ke-40 tahun ini, kira-kira apa harapan dari Bapak sekali selaku pengurus koperasi? Untuk ke depannya, untuk koperasi ini kami berharap bahwa dengan modal yang ada, kami berkeyakinan. Jadi kita akan membuat mendorong ke depan yaitu bagaimana caranya supaya koperasi ini hidup. Tetapi dia harus menyesuaikan dengan teknologi, tidak bisa dia tinggalkan. Karena itu ketika pada masa dulu itu dengan sistem manual, sekarang kami didik semua ini orang-orang anak-anak kita ini harus bisa melek teknologi, di mana mereka harus belajar pelayanan cepat dan lain sebagainya. Itu ke depannya kita itu dipastikan dan kita akan tambahkan aset dan lain sebagainya.